Selamat pagi teman-teman dan dosen pengampu kami, yaitu IGD Nandra Hariwiguna, SE, MSI, dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis laporan keuangan. Sebelumnya kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada Kadek Pina Arya Apriana dengan NIM 1917051130. Lalu ada saya sendiri, Kadek Rian Fernanda 1917051158, dan ada Kadek Cynthia Dwi Cahyani 1917051193. Baik, di sini pokok-pokok materi yang kami bahas. Yang pertama di sini ada komponen-komponen laporan laba rugi, lalu yang kedua ada laporan laba rugi sesuai dengan standar akuntansi dan format penyusunan yang baku, lalu yang ketiga ada manfaat laporan arus kas, lalu yang keempat ada menentukan dan menggolongkan aktivitas pembentuk arus kas, dan yang terakhir ada menyusun laporan arus kas sesuai format dan standar akuntansi keuangan. Baik, presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu yang pertama tentang komponen-komponen laba rugi. Di sini komponen-komponen laba rugi, laporan laba rugi tidak mencangkup penerimaan atau uang yang diterima oleh bisnis, pembayaran tunai, pencairan, uang yang dibayarkan oleh bisnis. Hal-hal yang dicakup adalah rincian pengeluaran dan penjualan yang kemudian diteruskan menjadi laba bersih. Isi atau komponen-komponen dalam akun laporan laba rugi tersebut antara lain dapat dilihat di sini. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan yang dicatat yakni pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Lalu yang kedua ada keuntungan. Keuntungan disebut juga dengan penghasilan lain. Lalu yang ketiga ada laba sebelum pajak, komponen laba rugi. Laba sebelum pajak adalah total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak. Lalu yang keempat ada laporan sebelum bunga dan pajak. Ini menunjukkan beberapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa memasukkan unsur biaya bunga atau pajak. Lalu yang kelima ada beban komponen, laporan laba rugi. Semua biaya yang digunakan melakukan operasional dan menghasilkan laba disebut juga dengan beban. Lalu yang keenam ada kerugian. Kerugian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar bisnis utama. Lalu yang ketujuh ada harga pokok penjualan. HPP adalah total keseluruhan pengeluaran dan beban yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang terakhir ada biaya operasional. Biaya operasi termasuk semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis yang tidak termasuk dalam HPP. Sekian dari presentasi saya tentang komponen-komponen laba rugi. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu laporan laba rugi sesuai dengan standar akuntansi dan juga format penyusunan yang baku. Next. Ada laporan laba rugi atau single step. Bentuk laporan laba rugi single step ini lebih sederhana. Pada format ini, semua pendapatan dan keuntungan yang didapat ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi, kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selisih antara total pendapatan dan juga total beban inilah yang menunjukkan laba rugi perusahaan pada periode tersebut. Next. Yang kedua adalah laporan laba rugi multi-step, di mana berbeda dengan contoh single step. Format jenis laporan keuangan laporan laba rugi ini, perusahaan ini lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi multi-step, pertama harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Kedua harus membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Setelah itu baru dapat menghitung laba operasionalnya. Laba operasional akan menunjukkan perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas
incidental atau extraordinary. Next. Ada materi ketiga yaitu manfaat laporan kas. Next. Ada 6 manfaat di sini dijelaskan. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Jadi tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang akan memungkinkan untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Yang kedua, ada kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Jadi jika perusahaan tidak mempunyai kas yang cukup, maka gaji karyawan tidak bisa dibayar, hutang tidak bisa dilunasi, dividen tidak dapat dibayar, dan juga peralatan tidak dapat dibeli. Yang ketiga, ada penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi, di mana memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan bisnis dari suatu periode ke periode lainnya. Yang keempat, ada melihat kemampuan perusahaan dalam aspek operasional. Jadi laporan arus kas membantu untuk mengetahui lebih dalam soal kemampuan perusahaan dalam membayar aspek-aspek operasionalnya. Kemudian yang kelima itu ada mengetahui laba bersih. Jadi laba bersih diketahui dari arus kas yang masuk dan juga keluar. Dan yang terakhir itu ada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Laporan arus kas juga membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam menghasilkan arus kas. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu menentukan dan menggolongkan aktivitas pembentukan arus kas. Aktivitas yang membagikan laporan arus kas adalah kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Aktivitas kegiatan operasi merupakan laporan arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman. Selanjutnya, aktivitas investasi merupakan arus kas dari aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktif jangka panjang serta investasi lainnya yang tidak termasuk dengan setara kas. Selanjutnya itu aktivitas pendanaan. Laporan arus kas ini disusun berdasarkan pada 2 sumber data. Selanjutnya, menyusun laporan arus kas sesuai format dan standar keuangan, standar akuntansi keuangan. Yang pertama, menggunakan metode tidak langsung. Dalam menyusun laporan arus kas dapat dilakukan dengan metode tidak langsung. Laporan arus kas yang disusun dengan menggunakan metode ini pasti berhubungan dengan 3 elemen, diantaranya arus kegiatan usaha, kas dari investasi, setara kas dari pendanaan. Selanjutnya, menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung, di mana menggunakan metode langsung tersebut menyusun laporan arus kas juga dapat dilakukan dengan metode langsung. Bedanya dengan metode tidak langsung adalah sumber datanya. Metode langsung ini menggunakan sumber data dari kukas bank dan kukas kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Dharma Santi. Om Santi. Terima kasih.